Orang khusyuk itu kalau membaca suatu bacaan dengan hati, secara otomatis bagaimana dalam Quran pasti yang tahu kebenaran dia akan mengeluarkan air mata. Ini saya mengeluarkan air matanya. Bukan dari emosional ya, bukan dari emosi. Saya lagi susah sholat, kemudian keingat pikiran kita, kesusahan kita, berat kita, akhirnya jadi keluar air mata. Itu emosional. Kalau hati udah mengenal kebenaran, secara otomatis air mata keluar. Bukan disengaja-sengajain, karena aja nggak bisa kalau disengaja-ngajain tentang ada ayat rahmat Allah memohon atau ada ayat adab tiba-tiba ngutuk, nggak begitu. Ya Allah, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha itu diulang-ulang 5 kali sholat, kali 3 masa nggak berbekas. Ya Allah, tadi saya tidak istighfar. Ya Allah, saya tadi udah meminta akan berbekas. Sehingga ketika dia akan melakukan kesalahan, ingat dia sholat, sudah memohon sekian banyak, dia sudah istighfar, asal melakukan, jadi akan ada asar bekas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami di Asy-Syifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang sholat ya, bersama guru kita Ustadz Khafid Hasanuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik Ustadz, jadi kita akan ngobrol, bicara dan membahas tentang sholat Ustadz ya. Mungkin kita itu dulu Ustadz, apa sih itu sholat Ustadz? Sholat secara bahasa ad-du'a adalah doa. Jadi isi daripada sholat itu adalah intinya doa yang harus dipahami oleh kita. Dalam bentuk tunggal disebut sholat doa, kalau dalam bentuk jamak disebut sholawat. Adalah doa-doa. Salah satunya kaitan dengan sholawat kepada Nabi. Kalau kita mau cek arti daripada sholawat adalah khususon untuk mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastilahan dan menurut istilah sholat itu adalah af'alun wa aqwalun, yaitu beberapa perbuatan, gerakan dan ucapan-ucapan. Mubtahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim, yang dibuka, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu arti sholat secara bahasa dan istilah. Nah, kemudian sholat itu, inti daripada sholat itu adalah hablum minallah, merupakan hubungan kita yang utama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai yang memberikan kehidupan kita, yang memberikan rezeki kita. Suatu hal yang sangat wajib, sangat harus, suatu kemestian, karena Allah telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kemudian sholat ini juga ya, yang perlu orang yang memahami dari doa isi sholat itu sendiri. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar taklif dari Allah semata. Kalau orang memahami makna-makna arti sholat yang kita ucapkan, doa-doa dari takbir sampai salat, itu akan menjadi suatu kebutuhan
bagi orang yang memahami. Karena kalau diklasifikasi, artinya dipisah-pisahkan, itu adalah lebih banyak kepentingan dan kebutuhan kita ketimbang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sadar memahami betul makna doa salat itu adalah sesuatu kebutuhan kita sebagai hamba. Ya, betul. Kenapa? Bagi Allah mau sholat atau tidak sholat tidak mempengaruhi. Allah nggak butuh. Untuk Allah itu tidak mempengaruhi. Baik. Umpamanya kalau dalam Quran, kalaulah beriman seluruh penghuni bumi, apakah Allah akan menambah kemuliaannya, kemahabesarannya? Tidak. Atau kafir pun seluruh penghuni bumi, bagi Allah nggak ada masalah. Nggak ada pengaruh ya? Iya, artinya adalah betul-betul syariat sholat ini diperuntukkan untuk manusia. Kebutuhan manusia. Ini Ustaz, banyak orang tuh tahu Ustaz, tahu gimana caranya sholat. Tapi Ustaz, nggak semua orang itu betul-betul merasakan nikmatnya sholat Ustaz. Nah, kira-kira sebenarnya makna terdalam dari sholat itu apa Ustaz? Ya, artinya kalau kita mau menerjemahkan, sholat itu kan hablum minallah. Ya. Kemudian juga yang disebut munajat kepada Allah. Artinya adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita mengobrol dengan Allah, kita berkomunikasi, kita mengadukan persoalan-persoalan itu adalah kepada Allah. Jadi seseorang bisa merasakan nikmat sholat itu manakala dia sholat dengan khusyuk. Pengertian khusyuk itu adalah menghadirkan Allah, menghadirkan kekuasaan Allah, menghadirkan ilmu Allah pada saat kita sholat. Maka kita ini, makanya dalam bab fikih ada yang dimaksud dengan bab sutra. Sutra itu adalah tempat sujud yang tidak boleh dilewati oleh manusia atau hewan yang lain. Bisa rusak sholatnya. Artinya kenapa? Karena itu adalah merupakan makom antara kita dengan Allah. Kita ini sedang berdialog, sedang munajat, mengadukan persoalan, memohon dan berdoa kepada Allah melalui doa-doa dalam sholat itu sendiri. Makanya orang bisa nikmat khusyuk dan tidaknya kalau dia syarat utamanya memahami apa yang ia baca. Berarti untuk bisa khusyuk berarti dia harus memahami apa yang dia baca. Betul. Karena itu merupakan dialog komunikasi kita dengan Allah. Nah, kalau bahasanya tidak paham, tentu dia tidak akan nyambung dengan hatinya gitu kan. Dia mengucapkan ini, hatinya kemana? Salah satu contoh kasus yang terjadi di kampung saya dulu. Ketika bapak-bapak udah sepuh nonton bola, Piala Dunia, yang main adalah pas Uni Emirat Arab, gitu kan gitu. Suaranya nggak dikencengin, minta dikencengin pada saat itu. Begitu dikencengin dia kaget, Masya Allah. Di Arab ya betul-betul orangnya main bola aja sambil ngaji, sambil berdoa. Ya artinya dia karena nggak paham bahasa, nggak tahu ya. Iya nggak tahu bahasa. Makanya kita bisa nyambung dengan Allah tuh kalau tahu bahasa yang kita pahami. Itu syarat mutlak. Ya kalau kita kan nggak paham, kita orang Indonesia, ya tentu pada para ustadz atau yang lain mungkin dulu juga ngajarin anak-anak harusnya itu disertakan mengajarkan dengan arti-artinya, sehingga dia tahu maksud dan tujuan. Jangan sholat itu jadi blong, kosong. Badan menghadap Allah, menghadap kiblat, tapi hati kesana kemari. Pikiran nggak tahu. Iya.
Itu masalahnya. Karena pokok utamanya aja tidak memahami bahasa, belum hal-hal faktor yang lain. Banyak pikiran dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah itu kalau dia sholat tuh harus kondisi dalam keadaan tenang. Ya kalau udah ada atau qomat gak boleh sampai lari-lari gitu ngejar gitu. Kenapa? Karena membutuhkan ketenangan dalam sholat. Kalau dia kekurangan rakaat ya tinggal nambah rakaat kan gitu. Artinya butuh ketenangan. Kemudian yang kedua juga kondisi tempat itu juga harus menunjang. Jangan sholat pemanya banyak hal gambar lah, banyak gantungan lah, pakaian. Artinya yang masuk ke otak kita, kebayangan kita itu akan memikirkan lingkungan yang ada, kondisi sekitar. Iya betul. Padahal bibirnya tetap mengucapkan doa-doa sholat, tapi pikirannya ke sana Kemana-mana ya. Iya. Jadi inilah yang paling inti untuk dasar, terutama anak-anak tuh harus paham betul makna doa yang diajarkan dalam sholat. Itu paling inti sekali, paling pokok sekali. Oke, Ustaz. Tips dan caranya supaya orang tua bisa khusus, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya salah satunya ya satu tadi harus mempelajari doa itu sholat sendiri sampai dia memahami. Kemudian yang kedua harus bisa mengatur situasi kondisi jiwa kita. Dalam artian harus kita ini sholat itu bukan harus buru-buru, karena kita harus mau komunikasi, mau munajat dengan Allah, mau menghadap Allah. Artinya harus dikondisikan kondisi kita itu. Makanya dalam Al-Quran Allah itu sampaikan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat kata seorang-orang yang beriman itu Allah sudah catat waktunya. Artinya kalau orang yang beriman dalam hafidhu Allah sholawat, dalam menjaga sholat itu salah satunya memperhatikan waktu. Artinya sholat ini umpamanya jam 12 kalau dulu, setidaknya setengah 12 kita harus menghentikan aktivitas kegiatan-kegiatan lain. Artinya menenangkan, menghadirkan kesadaran kita. Kita mau menghadap Allah, kita mau munajat kepada Allah. Persiapan dulu. Iya, persiapan dulu secara kejiwaan itu harus begitu. Kemudian secara lingkungan hilangkan sholat itu yang membuat mengganggu. Seperti Rasulullah SAW ketika dia sholat ada gordeng punya istri beliau pada saat itu. Dia sholat ternyata selalu membayang gambar gordeng-gordeng tersebut. Artinya seperti apalagi kita sholat berjamaah, jangan memakai kaos, ada tulisan, ada gambar itu ini. Artinya orang akan fokus ke situ, akan memikirkan hal itu. Hal seperti sepele ini itu sangat mengganggu. Ya, kalau di kamar sholat ya tentu harus polos lah, jangan banyak itu ini dan lain sebagainya. Jadi itu selain mempersiapkan diri kita, menenangkan, kemudian tadi yang pertama memahami arti-arti doanya, kemudian juga kita menghilangkan hal-hal yang bisa menimbulkan pikiran gitu. Kalau secara hadis ya tentunya kan kita sudah hafal ya, di mana dalam hadis itu ketika sholat adzan dikumandangkan, setan pada satu terbirit-birit lari, bahkan sampai tertentu dalam hadisnya itu kan gitu. Kemudian begitu selesai sholat, orang yang mendengar adzan juga alhamdulillah. Begitu kalau selesai adzan, setan balik lagi. Gitu kan. Akhirnya orang yang tadinya mendengar antar aja dulu. Oh iya, pantas setan itu juga gitu kan. Masih lama dan lain sebagainya. Kemudian juga dikumandangkan qomat, setan tuh lari juga. Begitu kita Allahu Akbar, setan datang lagi. Disitulah yang rumit sekali. Yang saya alami secara pribadi, yang paling gak usul itu kalau sedang membaca Fatihah.
Kalau masalah surat-surat itu sampai dia dengan memahami, memaknai, artinya itu agaknya mudah. Tapi pas yang penting karena berbentuk doa, ibadahnya itu sering saya mengalami gangguan. Tentunya udah waladolin aja gitu. Ada yang dipikirin saja. Iya, artinya melayang ke sana kemari. Oke, baik, sama. Ya, makanya gitu. Makanya sebelumnya tuh harus dipersiapkan tadi seperti Hati yang dipersiapkan. ya, hati artinya dari situasi dan kondisi kan. Jadi harus menghadirkan harus menghadirkan rasa aman, rasa nyaman dalam hati itu. Ya memang pikiran segala macam masalah problem harus dihilangkan dulu pada saat. Oke, San. Apa tandanya kalau orang itu sholatnya khusus? Tandanya apa, San? Ya tanda-tandanya orang yang khusyuk ya. Kalau kita dari sisi sholatnya maksudnya. Baik, San. Ya dari sisi sholatnya memenuhi syarat dan rukun ya. Syarat dan rukun. Salah satunya syarat yang rukun paling pokok adalah tumanina. Artinya dia tumanina itu tidak terburu-buru, tidak lama juga. Artinya tumanina itu menyelesaikan bacaan sesuai semestinya. Tertib lah gitu kan. Baca doa sujud, baca tasbih, baca dalam sujud, baca dalam ruku juga jadi sesuai, nggak buru-buru gitu. Artinya tidak hanya sekedar mengucapkan bibir tapi disertai dengan hati, artinya menerjemahkan, memahaminya gitu. Artinya orang tersebut sholatnya memang khusyuk gitu. Tuh khusyuk. Yang kedua, orang khusyuk itu kalau membaca suatu bacaan dengan hati, secara otomatis bagaimana dalam Quran pasti yang tahu kebenaran dia akan mengeluarkan air mata. Ini Ustaz menggunakan air mata. Masya Allah. Bukan dari emosional ya, bukan dari emosi. Saya lagi susah sholat, kemudian keingat pikiran kesusahan kita, berat kita, akhirnya jadi keluar air mata. Itu emosional. Ini mah dari memahami makna-makna, arti-artinya. Itu dengan sendirinya air mata akan keluar. Ya contohnya seperti gini ya, yang saya sering alami ya. Kalau kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ya. Kemudian yang dimaksud Subhanallah itu Maha Suci itu bisa menerjemahkan Allah itu suci dari yang ditemukan orang-orang yang Allah itu suci, sempurna dalam ciptaannya, tidak ada yang salah. Kalau orang sampai bisa memahami gitu sampai mengucap itu air mata itu ya. Apalagi kalau mengucapin Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Semua orang memuji kepada Allah, semua orang beribadah kepada Allah. Bukan hanya manusia doang, seluruh makhluk memuji Allah, beribadah kepada Allah. Itu dalam air mata itu akan dengan sendirinya, tidak mencari-cari gitu. Jadi gitu, itu memang kalau hati udah mengenal kebenaran hak, secara otomatis air mata itu keluar. Bukan disengaja-sengajain, karena aja nggak bisa kalau disengaja-ngajain tentang ada ayat rahmat Allah memohon atau ada ayat adab tiba-tiba ngutuk, ya begitu. Tapi kalau sudah memahami dengan batin isi bacanya, itu Allah akan keluar air mata itu. Tapi bukan dari emosional ya, catatan. Kalau emosional tuh kita lagi sedih, lagi ini, lagi sholat, diingat-ingat, terbawa gitu. Itu emosional namanya. Itu tandanya. Kedua, yang ketiga, tanda orang khusyuk itu akan ada asar bekas yang bisa merubah sikap dan perilaku setelah sholat itu. Kenapa? Karena dia paham. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah kemungkaran, fahisha. Wajar aja secara
keterbiasaan aja kita istighfar 3 kali minimal dalam wirid itu pamannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Itu diulang-ulang. 5 kali sholat, kali 3 masa nggak berbekas. Ya Allah, tadi saya udah istighfar. Ya Allah, saya tadi udah meminta ampun, akan berbekas. Sehingga ketika dia akan melakukan kesalahan, ingat dia sholat. Sudah memohon sekian banyak. Dia sudah istighfar, masa mau melakukan itu. Jadi akan ada asar bekasnya. Ya, akan ada bekasnya. Nah, setiap doa yang dalam sholat itu kepala gini, wajah wajah luar biasa. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar biasa itu. Diulang-ulang. Dia kalau memahami makna, maksud dan tujuannya, sehingga membuat bekas dalam dirinya akan ada perubahan. Nah, kalau orang zaman sekarang sholat ahlaknya gitu, masih ngerampok, masih korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu persoalannya perlu dipertanyakan dalam masalah sholatnya. Dia memahami gak, mengerti gak, gitu. Berarti ada yang salah dengan sholatnya ya. Iya, gitu. Harus paham betul makna-makna sholat, arti-arti yang diucapkan itu. Baru menjiwai, memahami, akhirnya membekas setiap kita ucapkan. Gitu. Jangan sholat tuh, sholat kan cuma kewajiban aja. Kalau maling, nyolong, korupsi itu kan pekerjaan, pamanya urusan dunia. Sholat cuma di masjid aja, ibadah. Jangan sampai gitu. Kagak ada pemisahan urusan sholat dengan kehidupan. Persoalannya justru hidup ini. Makanya salah satu hadis menjelaskan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Kemudian juga awaluma yuhasabu, pertama kali yang dihisab masa ibadah itu adalah sholat. Lain sholahat, sholahal amalu kulu. Kalau sholatnya beres, benar, seluruh amalnya akan artinya seluruh amalnya akan benar. Itu standarnya dilihat dari sholat. Karena dia mempraktekkan, mengamalkan isi sholat dalam kehidupan. Ya gitu kan. Kok masa dalam sholat pemanya contoh Rabbi firli warhamni ya Allah, ampunilah. Ya dia akan berusaha untuk menghindari dosa-dosa kan setelah sholat. Warhamni ya Allah, berilah aku rahmat, kasih sayang. Dia akan mengerjakan, melakukan apa yang disukai Allah, yang membuat Allah jadi sayang terhadap kita. Kemudian warfani warhamni wajburni wahdini warjukni. Gak mungkin dia diam, warjukni minta rezeki tapi dia diam. Dia akan berusaha. Jadi semua sholat itu merupakan manifestasi, realisasi dalam kehidupan itu dari sholat sumbernya. Orang Islam itu harusnya begitu. Makanya dosa dan maksiat dia akan terhenti. Ya kan? Karena dia selalu berjanji di hadapan Allah menjauhkan dosa. Tidak akan melakukan. Jadi gitu ya. Siap. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Kita kan sering dengar ya apa namanya hadis ya, bahwasanya sholat itu tiang agama, Ustaz. Betul. Nah, apa makna tiang dalam konteks kehidupan seorang muslim, Ustaz? As-sholatu imadudi. Sholat itu tiang agama. Man aqomaha faqad aqomadi. Barang siapa yang mendirikannya sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah menghancurkan agama. Artinya tiang dalam suatu bangunan adalah merupakan pokok. Tidak mungkin dinding, pintu, jendela, dan juga bagian atap itu bisa berdiri kalau ada tiang. Kalau nggak ada tiang, nggak mungkin berdiri. Jadi artinya rangkaian seluruh perilaku kita itu yang pertama
merupakan realisasi dari sholat. Yang kedua, bahwa amal yang lain belum tentu diterima kalau tidak ada sholat. Seperti ya tadi bangunan itu, kalau tidak ada sholat, agamanya hancur, roboh gitu. Nggak ada tiang, rumah juga nggak bisa Ya, berdiri. rumah juga namanya dinding jendela itu tidak akan bisa berdiri kalau nggak ada tiang. Makanya wajar kalau ada hadis miftahul jannah as-sholat, kunci surga itu adalah sholat. Makanya selayaknya lebih didahulukan, dibenahi dan dibenarkan serta dipelajari itu adalah masalah sholat. Baru amal yang lain itu bisa masuk. Kenapa? Karena sholat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Sehingga dari takbir sampai salam kita tidak boleh melakukan gerakan atau hal yang lain tidak secara syar'i. Alasan itu jadi batal karena kita sedang komunikasi langsung dengan Allah. Beda dengan ibadah haji atau ibadah yang lain kan. Hal ini adalah karena kita sedang hubungan langsung dengan Allah. Jadi yang merupakan suatu yang hubungan yang pokok dengan Allah. Makanya kalau hubungan yang pokok dengan Allah sudah tidak ada, ya amal yang lain pun belum tentu diterima. Karena hubungan sebagai manifestasi, sebagai nilai ketaatan, kepatuhan, sebagai tauhid seseorang, keimanan seseorang kepada Allah, yaitu adanya hubungan dengan Allah, yaitu sholat. Makanya kalau nggak ada sholat, ya mungkin amal yang lain bisa tertunda lah istilahnya. Baik, Seth. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Seth, ya. Banyak santri atau jamaah orang-orang di luar sana, Seth, merasa sholat itu hanya sekedar rutinitas. Nah, bagaimana cara supaya sholat ini bisa kembali hidup dan bermakna dalam hati seseorang? Ya, yang pertama ya tentu kewajiban kita ya mengajarkan kepada anak-anak sholat secara total, dalam artian bukan hanya sekedar tatapan. Mereka juga memahami maksud dan kandungan isi sholat. Minimal tahu arti-arti yang dibaca dalam sholat, walaupun pengamalannya nanti sesudah dewasa. Artinya tidak terlalu plong hubungan kita dengan Allah itu kalau paham ngerti ada jalinan dengan Allah pada saat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kayak anak-anak santri itu bertahap, dalam artian tidak mungkin langsung bisa menjadi orang yang langsung khusyuk sadar. Ya, itu adalah bertahap. Selain paham mana artinya yang dibaca, yang kedua adalah saya alhamdulillah dalam artian suatu kebiasaan yang harus dilakukan anak-anak. Kebiasaan dulu ya, kebiasaan dulu yang diterapkan. Memang ya saya sendiri terhadap anak mau benar mau enggak pokoknya sholat aja dulu. Iya, awal-awal begitu. Mau itu pakaiannya najis atau enggak, pokoknya sholat dulu lah. Sampai saya dulu sampai ngajarin saking harus mestinya sholat. Ya kayak saya sendiri juga sama orang tua saya luar biasa pendidikan orang tua. Saya kalau sholat subuh nggak pernah dibangunin, tapi diangkat langsung dibawa ke masjid, dibanguninnya di masjid. Itu sampai begitu. Satu kebiasaan. Jangan diharap kalau nggak ada dasar kebiasaan. Udah dewasa SMA disuruh sholat mana bisa. Susahnya luar biasa. Jadi di sini adalah suatu pembiasaan. Nanti kalau udah dewasa, artinya dia akan memahami, akan mengkaji lagi ibadah sholat itu sendiri. Jadi saat sekarang itu memang adalah suatu pembiasaan.
Jadi tidak mungkin bisa langsung. Tapi ini semua mengarah untuk menjadikan sholat yang khusyuk. Sholat itu bukan hanya suatu taklid saja. Oke. Jadi hanya beban saja. Nanti lama-lama dia setelah paham, mengerti, apalagi mengalami hidup banyak masalah, sehingga sholat menjadi suatu susah. ya. Kan dalam Islam tuh sholat memang kebutuhan, nggak salah juga. Ya. Butuh air, sholat istisqa. Betul. Butuh menentukan pilihan, sholat istiqomah. Butuh Rezeki. itu ini pokoknya ada sholatnya gitu. Itu kan kebutuhan. Jadi sholat itu kalau sudah memahami artinya, sudah terbiasa melaksanakan sholat, akhirnya menjadi khusyuk, sehingga naik sholat itu ada menjadi suatu kebutuhan kita. Itu memang nggak bisa langsung memang masalah. Itu proses. Ya proses. Tapi harus disiapkan dasar-dasar mempelajari makna-makna sholat, kemudian membiasakan diri setiap waktu sholatnya mau ya segala macam anak-anak. Nantinya setelah dewasa, insya Allah kita itu akan menjadi suatu kebutuhan. Amin, amin. Insya Allah. Saya satu lagi saat ini yang terakhir, singkat aja Sat. Singkat aja. Mungkin ya di luar sana Sat ya. Artinya masih banyak lah orang-orang Islam ini belum mau Sat melaksanakan sholat Sat. Mungkin pesan singkat Sat supaya atau motivasi, kita minta motivasi dari Ustaz untuk orang-orang di luar sana supaya yang tadinya belum sholat sehingga bisa mensholat Sat. Singkat aja Sat. Ya. Jadi sholat itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena sholat ini merupakan abdu minallah sebagai manifestasi daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sholat ini adalah suatu kebutuhan manakala kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang kita tidak mampu. Bagi orang-orang yang beriman, hal tersebut tentu solusinya adalah dengan mengerjakan. Sholat ini sangat penting sekali karena keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan otak kita, dan keterbatasan daya usaha. Maka diperlukan bantuan dan pertolongan dari Allah, salah satunya dengan melalui ibadah sholat. Tentu kalau sholat yang khusyuk ini akan merasakan manfaat dalam kehidupan yang bisa menimbulkan ketentraman jiwa, ketentraman hati, rumah tangga, dan lain sebagainya, karena merasa hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pesankan jangan sekali lagi mencoba-coba meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan tiang agama, kuncinya surga. Kalau tidak ada sholat, kita celaka. Bahkan dihukumi oleh sebagian hadis kita itu disebut dikatakan kalau meninggalkan sholat. Pada saudara-saudara, mari kita sadari kewajiban ini yang pada akhirnya adalah kepentingan dan kebutuhan kita dalam mengarungi kehidupan. Itu aja. Alhamdulillah teman-teman ya, luar biasa jawaban dari Ustadz ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Nah, bahwa sholat itu bukan hanya gerakan, tapi sholat merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami pamit undur diri. Sampai bertemu di segmen-segmen yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Masya Allah. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.